Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita mempelajari psikologi umum. Tema yang terakhir yaitu terkait dengan gangguan psikologis. Sebelumnya kita berdoa dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan terkait tema, silakan teman-teman bisa mengisi pretestnya dulu ya, sekitar 5 menit. Kemudian hari ini kita akan jelaskan tema gangguan psikologis ya. Yang pertama mengenai definisinya terlebih dahulu. Definisi gangguan psikologis, ada banyak tokoh yang mendefinisikan terkait gangguan psikologis. Yang pertama ini dari API atau American Psychiatric Association, jadi asosiasi dari psikiatrik Amerika. Jadi gangguan psikologis didefinisikan sebagai gangguan pola perilaku atau sindrom gejala ya. Sindrom psikologis secara klinik terjadi berkaitan dengan distres yang dialami. Distres itu berarti lawannya dari stres ya, tekanan, kemudian hambatan yang menjadikan individu mengalami ketegangan ya. Kemudian ketunadayaan berarti ketidakmampuan dalam hambatan arah fungsi lebih penting dengan peningkatan resiko kematian, penderitaan, nyeri, kehilangan kebebasan, dan ketidakberdayaan. Kemudian definisi menurut Kellyat, gangguan psikologis itu suatu pola perilaku yang secara klinis bermakna, yang berhubungan dengan distres atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Jadi gangguan psikologis itu gangguannya atau perilaku klinisnya bermakna ya. Bermakna itu maksudnya derajatnya itu tinggi, tidak rendah kayak gitu. Kemudian ini menurut Nasir dan Muti, bahwa gangguan psikologis didefinisikan sebagai bentuk dari manifestasi penyimpangan perilaku akibat distorsi emosi sehingga ditemukan tingkah laku yang tidak wajar. Hal tersebut dapat terjadi karena semua fungsi kejiwaannya menurun. Selanjutnya ini ada 3 konsep terkait dengan gangguan psikologis. Dikatakan individu mengalami gangguan psikologis ketika apa? Yang pertama, adanya sindrom klinis. Sindrom itu berarti beberapa gejala ya. Kalau simptom satu, kalau sindrom muncul beberapa gejala. Misalkan contohnya pilek kayak gitu ya. Sindromnya apa? Pilek. Sindromnya misalkan hidung berair, kemudian agak demam, kemudian susah bernafas kayak gitu. Itu adalah sindrom atau beberapa gejala yang muncul. Kemudian mengalami distres, dan yang ketiga ketidakmampuan atau disabilitas. Jadi dikatakan gangguan psikologis jika ada 3 konsep ini ya. Ada sindrom klinis, ada distres, dan ketidakmampuan atau disabilitas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, adanya sindrom klinis. Jadi
dikatakan sebagai gangguan psikologis jika adanya gejala klinis yang bermakna berupa sindrom atau pola perilaku dan sindrom atau pola psikologik. Jadi gejala-gejalanya itu memang berarti ya gitu ya. Contoh misalkan dalam gangguan psikologis misalkan gejalanya sudah susah konsentrasi, kemudian kesadarannya menurun, gejala-gejala klinisnya berarti seperti itu. Kemudian yang kedua, individu mengalami distres atau mengalami penderitaan. Jadi gejala klinis tersebut menimbulkan distres atau penderitaan, dapat berupa rasa nyeri, kemudian rasa tidak nyaman, kemudian tidak tentram, dan disfungsi organ tubuh lain atau organ tubuhnya sudah tidak berfungsi seperti sedia kala. Kemudian yang ketiga, individu mengalami disabilitas atau ketidakmampuan. Gejala klinis tersebut menimbulkan ketidakmampuan dalam aktivitas sehari-hari yang diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidupnya. Contoh misalkan sudah tidak mampu lagi mengingat hal yang sudah terlewatkan 2 hari yang lalu atau 1 tahun yang lalu, kemudian tidak mampu mengontrol emosinya atau perasaannya, kemudian sampai pada misalkan sudah tidak mampu merawat diri lagi, sudah lupa untuk mandi dan lain sebagainya. Itu adalah konsep dari disabilitas. Jadi, apa itu gangguan psikologis? Secara umum adalah gangguan pikiran, kemudian perasaan, atau tingkah laku yang kemudian menjadikannya terganggunya fungsi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini penyebab gangguan psikologis. Jadi penyebab gangguan psikologis ini ada penyebab mayor, ada penyebab minor, ada penyebab utama, dan ada beberapa penyebab yang menjadi pendukung atau semakin memperparah dari gangguan psikologis individu yang dialami oleh individu. Ini beberapa faktor atau penyebab dari gangguan psikologis, jadi tidak hanya satu saja, tetapi ada beberapa aspek yang kemudian mempengaruhi munculnya gangguan psikologis. Yang pertama adalah penyebab biologis, kemudian penyebab psikologis, ada penyebab sosial, kemudian penyebab budaya, dan dimensi spiritual. Mungkin faktor utamanya, misalkan faktor utamanya orang ini mengalami gangguan psikologis mungkin karena aspek biologisnya atau misalkan aspek sosialnya. Hal ini didukung oleh faktor-faktor lain, misalkan psikologisnya, kepribadiannya, kemudian tingkat spiritualitasnya, dan lain sebagainya. Jadi ada faktor utama dan ada faktor-faktor yang semakin misalkan memperparah individu mengalami gangguan psikologis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor biologis atau somatogenik. Ada faktor genetik atau keturunan, kemudian yang kedua ada terjadinya gangguan struktur dan fungsi otak, kemudian yang ketiga neurotransmitter yang tidak normal atau tidak umum yang dimiliki oleh individu yang mengalami gangguan psikologis.
Faktor yang pertama atau faktor biologi yang pertama adalah faktor genetik. Jadi keturunan dari mungkin bapak ibunya atau salah satu orang tuanya, mungkin kakek neneknya, mbah buyutnya dan sebagainya yang sudah menurunkan DNA atau genetik tertentu yang mungkin sifatnya abnormalitas, seperti itu. Yang pertama, adanya variasi dari multiple gen yang berkontribusi pada terganggunya fungsi otak. Jadi kita atau keturunan itu anak-anak atau kita individu itu mendapatkan berapa kromosom dari ayah dan ibu ya. Ada 14 kromosom ya, 14 pasang ya. Yang satu adalah jenis kelamin, jadi sifat-sifat yang diturunkan orang tua kita, kemudian orang tua kita itu dapatnya dari nenek kita, kakek kita, dan seterusnya. Kemudian ketika misalkan ada seseorang yang menikah dengan manusia atau individu yang kita tidak tahu latar belakangnya, kemudian riwayatnya seperti apa, kemudian menikah dengan orang tersebut, dan akhirnya akan terjadi variasi-variasi dari gen atau DNA ya, yang kemudian mungkin jika ada satu sifat yang ternyata abnormal menjadikan variasi gen tersebut mengalami fungsi otaknya terganggu, seperti itu. Kemudian ada variasi gen CACNA1C dan CACNB2. Ini diketahui telah mempengaruhi sirkuit yang meliputi memori, perhatian, cara berpikir, dan emosi. Jadi ada variasi gen-gen tertentu yang kemudian ternyata mengubah fungsi dari memori, perhatian, cara berpikir, dan emosi. Kemudian orang tua dan anak dapat menurunkan sebesar 10%. Jadi misalkan orang tuanya kedua-duanya mengalami skizofrenia, maka 10% kemungkinan anaknya mengalami hal yang serupa karena ada sifat-sifat yang diturunkan dari ayah dan ibu. Kemudian dari keponakan sebesar 2-4%, kemudian saudara kembar identik sebesar 48%. Jadi itu persentase ketika pamannya atau orang tuanya atau saudara kembarnya mengalami gangguan psikologis atau abnormalitas, maka keponakan anak itu juga berpotensi untuk mengalami gangguan psikologis yang sama atau mirip. Kemudian faktor biologi yang kedua yang kemudian menjadikan individu mengalami gangguan psikologis adalah gangguan struktur dan fungsi otak. Jadi kemarin kita sudah mempelajari terkait bagian-bagian otak beserta fungsinya. Ada lobus temporal, kemudian ada lobus frontal atau otak bagian depan, kemudian ada lobus parietal, dan ada lobus occipital. Masing-masing dari bagian otak ini memiliki fungsinya dan
ketika ada salah satu dari bagian otak yang dia mengalami abnormalitas, otomatis fungsi dari kerja otak mengalami gangguan. Di lobus frontal, kalau kalian masih ingat, salah satu fungsinya adalah persepsi, kemudian apalagi ada bagian emosi juga ya. Nah, ketika di bagian lobus frontal ini tidak normal atau abnormal, misalkan ada hipoaktivitas atau aktivitasnya lemah, maka akan menjadikan seseorang mengalami afeknya jadi tumpul, jadi apatis, kemudian tidak begitu peka terhadap perasaan orang lain, kemudian juga mengalami isolasi sosial, minat sosialnya menjadi rendah atau bahkan sama sekali tidak ada, senang dalam kesendirian, seperti itu. Kemudian di lobus temporal, karena ini salah satu fungsinya adalah mengolah informasi secara visual ya. Jadi ketika di lobus temporal ini mengalami abnormalitas, yang terjadi adalah adanya halusinasi, kemudian tidak mampu mengenal objek atau wajah, tidak mampu mengingat-ingat wajah atau orang, kemudian juga terjadi waham. Selanjutnya di lobus occipital, karena salah satu fungsinya adalah terkait dengan produksi bahasa ya. Jadi ketika di lobus occipital ini mengalami abnormalitas atau kerjanya abnormal, maka yang terjadi adalah individu mengalami ketidakmampuan dalam berbahasa, kemudian hilangnya visualisasi dan mengalami agnosia. Selanjutnya ini yang ketidakmampuan bahasa adalah lobus parietal ya. Selanjutnya di lobus occipital, jika di sini tidak normal, yang terjadi adalah seseorang akan mengalami penglihatannya menjadi kabur, kemudian ilusi visual, jadi membayangkan hal-hal yang terkait dengan peristiwa-peristiwa, kemudian juga bisa mengalami epilepsi atau ayan. Jadi bisa jadi individu yang mengalami abnormalitas itu faktor utamanya adalah faktor genetiknya atau faktor biologisnya. Di antaranya adalah ada area-area otak yang dia mengalami mungkin abnormal atau kerusakan, sehingga fungsi otaknya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, ini masih faktor biologis. Yang ketiga adalah neurotransmitter ya. Sudah pernah kita pelajari ya bedanya neurotransmitter dengan hormon ya. Neurotransmitter ini ada beberapa jenis ya. Ada namanya dopamin, kemudian serotonin, kemudian neuropirefrin, kemudian ada asetilkolin, ada glutamat, dan masih banyak lagi ya jenis-jenisnya. Jadi di dalam sel-sel sistem syaraf ya,
di dalam syaraf itu ada neurotransmitternya. Masing-masing ini memiliki fungsi-fungsi tertentu yang terkait dengan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya neurotransmitter namanya adalah dopamin. Dopamin ini fungsinya adalah membantu otak mengatasi depresi, kemudian meningkatkan ingatan dan meningkatkan kewaspadaan mental. Jadi, ketika individu neurotransmitter jenis dopaminnya misalkan kurang, yang terjadi apa? Daya ingatnya lemah, kemudian ketika mengalami depresi, dia akan semakin terpuruk. Kemudian tingkat kewaspadaan mentalnya juga menurun. Kemudian yang kedua, ada jenis serotonin. Serotonin ini fungsinya adalah untuk pengaturan tidur, kemudian persepsi nyeri, mengatur status mood, kemudian temperatur tubuh, serta berperan dalam perilaku marah dan libido. Jadi ketika serotoninnya jumlahnya kurang atau misalkan jumlahnya berlebih, yang terjadi adalah pengaturan tidurnya menjadi kacau, atau mungkin status moodnya tidak stabil, kemudian sering marah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada norepinefrin. Fungsi utamanya adalah fungsi kesiagaan, pusat perhatian, kemudian proses pembelajaran dan memori. Jadi ketika norepinefrinnya tidak stabil atau misalkan kurang, yang terjadi adalah disuruh fokus susah, kemudian tidak siaga, dan dalam proses pembelajarannya tidak bisa maksimal. Kemudian ada asetilkolin, mempengaruhi kesiagaan, kewaspadaan, dan pemusatan perhatian. Kemudian glutamat ini pengaturan kemampuan memori dan memelihara fungsi otomatik. Ini adalah gambar dari neurotransmitter ya, jenis-jenisnya ada dopamin, kemudian norepinefrin, kemudian ada glutamat dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, kita brainstorming sebentar. Menurut teman-teman, kenapa ada manusia yang dia mengalami abnormalitas atau tidak normal? Padahal dalam firman Allah telah berfirman, telah berkata bahwa manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan, atau Allah menciptakan manusia itu dengan keadaan yang sempurna. Nyatanya kenapa kok ada orang yang mengalami abnormalitas atau tidak normal? Coba kita perhatikan ini ayat-ayat yang terkait dengan penciptaan manusia, dan coba kita bandingkan dengan ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta. Dalam ini saya mencuplik hanya beberapa ayat ya. Pertama, ini ayat tentang penciptaan alam semesta di surat Hud ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin wa kana arshuhu al-ayah. Kemudian ada surat Al-A'raf. Kemudian coba kita perhatikan ayat tentang penciptaan manusia,
ada di surat Al-Insan ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfata amsaj al-ayah. Kemudian ada di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Di Al-Hijr juga disebutkan walaqad khalaqnal insana min salsalin al-ayah. Jadi coba kita perhatikan ya, ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta dituliskan, penulisannya adalah huwallazi khalaqas samawati. Sedangkan ayat-ayat tentang penciptaan manusia, narasinya adalah inna khalaqna. Yang ini walaqad khalaqna. Yang di Al-Hijr juga sama, walaqad khalaqna. Jadi subjeknya berbeda ya. Untuk penciptaan alam semesta ini apa yang menjadi subjeknya adalah huwa atau dia, sedangkan penciptaan manusia subjeknya adalah nahnu, seperti itu ya. Jadi dari sini mungkin bisa dijelaskan bahwa penciptaan alam semesta itu murni Allah semata, huwa satu, berarti ya dia satu yang menciptakan. Sedangkan nahnu, jadi penciptaan manusia, memang penciptaan manusia itu yang menciptakan adalah Allah, tapi ternyata ada campur tangan dari orang lain atau subjek lain, yaitu manusia itu sendiri. Jadi Allah itu menciptakan manusia tapi melalui perantara orang tua kita ya. Jadi orang tua tersebut selnya atau kromosomnya atau DNA-nya itu berbeda-beda. Nah, dari sinilah kemudian mungkin sebenarnya dari Allah itu sudah bagus, namun ternyata misalkan orang tuanya, ada salah satu orang tuanya yang misalkan bapaknya atau ibunya minum minuman keras, atau misalkan merokok, atau misalkan banyak makan yang mengandung bahan kimia, akhirnya kemudian mempengaruhi struktur gennya atau misalkan DNA-nya, yang kemudian ketika proses pembuahan atau ketika hamil menghasilkan zigot, calon bayi, akhirnya sifat-sifat dari orang tua yang mungkin tidak bagus itu menurun pada anaknya, seperti itu. Jadi makanya padahal Allah itu sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk sempurna, namun dalam penciptaan manusia ada campur tangan, atau ada hal yang mempengaruhi proses penciptaannya, yaitu orang tua ya, sehingga kemudian lahirlah mungkin ada orang-orang yang kurang abnormalitas kayak gitu ya, kurang tidak sama seperti individu yang lain. Selanjutnya kita itu tadi masih satu faktor ya, sekarang kita menuju faktor yang kedua yang mempengaruhi individu mengalami gangguan jiwa, yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini juga ada beberapa. Yang pertama adalah intelijensi, kemudian ada faktor kepribadian, ada faktor pola adaptasi, dan faktor pola coping stress. Jadi faktor-faktor psikologis ini
bisa jadi ini menjadi faktor utama, atau mungkin ini menjadi faktor faktor sekunder yang menyebabkan seseorang itu gangguan jiwanya menjadi muncul kayak gitu ya. Yang pertama adalah intelijensi ya. Kenapa intelijensi ini mempengaruhi seorang bisa mengalami gangguan psikologis? Karena coba kalian perhatikan ya, orang yang intelijensinya tinggi dan orang yang intelijensinya sangat rendah. Misalkan intelijensi ini kalau kemarin sudah kita pelajari ya, ada aspek pemecahan masalah ya. Jadi seseorang yang intelijensinya tinggi tentu dia lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Nah, individu jika sudah bisa menyelesaikan masalah, maka dia sudah tidak mengalami distress lagi ya, sudah tidak tegang lagi ya, karena masalahnya sudah selesai. Berbeda dengan individu yang misalkan intelijensinya sangat rendah sekali, atau misalkan pas-pasan. Nah, ketika ditimpa masalah, mungkin jika masalahnya ringan, oke, masih bisa. Namun ketika diberikan masalah yang berat, atau misalkan masalahnya sedang tapi banyak, pasti tingkat stresnya menjadi tinggi ya. Dan ketika mungkin tingkat problem solvingnya atau tingkat dalam memecahkan masalahnya rendah, otomatis dia akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Jika mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah dan mungkin tidak ada bantuan dari orang lain, orang tersebut mungkin akan lebih lama ya mengalami tegangnya, mengalami distressnya lebih lama daripada orang yang sudah bisa memecahkan masalahnya. Kemudian yang kedua ada faktor kepribadian. Ini sangat mempengaruhi munculnya atau semakin parahnya gangguan psikologis ya. Contohnya misalkan ya, orang introvert dan orang ekstrovert. Nah, orang ekstrovert ketika mendapatkan suatu permasalahan, mungkin dia akan segera berdiskusi, bertanya, meminta bantuan pada orang-orang di sekitarnya yang dia kenal. Berbeda dengan orang introvert ya. Jika dia menemui atau mendapatkan suatu permasalahan, maka dia akan mikir sendiri, terus kemudian bingung sendiri, karena mungkin lingkup pertemanannya terbatas. Jadi dia ada masalah dipikir sendiri, diselesaikan sendiri. Kalau pas bisa, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalkan masalahnya itu ternyata kompleks atau butuh analisa mendalam dan ternyata orang introvert tersebut tidak bisa, yang terjadi apa? Dia ya akan kepikiran terus ya, tidak tenang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pola adaptasi. Pola adaptasi ini juga turut andil dalam mempengaruhi gangguan psikologis individu. Orang yang adaptasinya bagus, maka dia akan segera move on ya dari permasalahannya. Berbeda dengan tingkat penyesuaian diri seorang yang rendah seperti itu ya. Misalkan orang yang tingkat penyesuaian dirinya itu rendah, saya hanya bisa hidup atau tinggal di daerah yang tenang saja seperti itu. Nah, ketika dia tiba-tiba KKN atau tiba-tiba praktek kerja, ternyata penempatannya itu di daerah yang ramai, padat penduduk dan lain sebagainya, maka dia akan mengalami, karena pola adaptasinya rendah ya, dia akan mengalami nggak nyaman, bingung, kemudian nggak kerasan seperti itu, yang akhirnya menjadikan dia
terganggu, tertekan, dan kepikiran seperti itu. Jadi pola adaptasi seseorang atau kemampuan seseorang dalam beradaptasi ini juga mempengaruhi munculnya atau semakin parahnya individu mengalami gangguan psikologis. Kemudian yang keempat ada pola coping stres. Jadi bagaimana cara kita mengelola dan memecahkan stres ini juga mempengaruhi. Ada dua model ya dalam coping stres, ada emotion focus coping dan solution focus coping ya. Jadi ada individu itu yang ketika mendapatkan masalah dia akan fokus pada penyelesaian masalahnya, bagaimana ada masalah gimana ini cara menyelesaikannya kayak gitu. Dia langsung berpikir, bertanya, menganalisa permasalahan dan bagaimana mencari solusinya. Namun ada juga individu yang dia itu modelnya emotion focus coping. Jadi ketika mendapatkan permasalahan maka dia akan yang pertama kali dilakukan dia akan mengelola terlebih dahulu emosinya. Misalkan ada permasalahan terkait dengan keluarga atau terkait dengan teman, maka dia tidak fokus pada bagaimana cara menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana mengelola emosinya dulu. Mungkin jalan-jalan dulu, kemudian intinya mengabaikan dulu permasalahannya, dia mencari sesuatu yang lain agar emosinya bagus dulu baru kembali ke permasalahan. Ini juga berpengaruh ya, karena ketika seseorang itu fokusnya pada masalah kemudian masalahnya selesai ya sudah seperti itu. Namun yang emotion focus coping dia kan sebenarnya dia itu mengabaikan dulu, artinya masalah tetap ada dan dibiarkan dulu, mungkin sampai menunda permasalahannya, sampai menunda solusinya sampai beberapa hari ya, kemudian baru kembali ke masalahnya. Nah ini kan juga memperlama distress kita atau memperlama tingkat ketegangan kita dalam menghadapi permasalahan. Jadi ini adalah faktor-faktor dari psikologis yang berperan dalam munculnya gangguan psikologis yang dimiliki oleh individu. Nah, selanjutnya ada faktor sosial yang turut mempengaruhi gangguan psikologis. Yang pertama ada status ekonomi, kemudian ada struktur sosial, kemudian ada perubahan sosial, dan ada media sosial. Yang pertama adalah status sosial. Jadi status ekonomi ya. Status ekonominya yang rendah rentan sekali mengalami gangguan psikologis ya. Karena kebutuhan kita wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, misalkan sandang, pangan, papan. Nah, ketika status ekonominya rendah, pasti individu akan mengalami kebingungan, keresahan jika misalkan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Akhirnya bisa jadi orang yang status ekonominya rendah dia bisa mengalami stres, tekanan batin kayak gitu ya, yang kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi gangguan psikologis. Kemudian ada struktur sosial, ini strata sosial yang ada di masyarakat. Kemudian perubahan sosial yang drastis atau yang tiba-tiba
atau yang ekstrim itu juga bisa membuat seseorang mengalami distress atau mengalami gangguan psikologis. Contoh misalkan di era pandemi, kalau dulu kita leluasa mengadakan kontak sosial, kemudian apalagi berkumpul, bekerja sama. Kemudian ada pandemi yang mengakibatkan individu tidak atau dilarang untuk berkerumun, bergerombol. Nah, ketika dia tidak bisa menyesuaikan dengan baik ya terkait dengan perubahan sosial, maka individu akan mengalami yang namanya distress, kemudian kecemasan, kemudian aspek-aspek lain yang kemudian mendukung adanya gangguan psikologis. Kemudian media sosial saat ini juga turut mempengaruhi seorang bisa mengalami gangguan psikologis ya. Contoh misalkan fenomena pansos ya, panjat sosial, kemudian apalagi individu-individu yang suka sekali berfoto, swafoto dan sebagainya. Kemudian ada netizen, kemudian ada apalagi misalkan saling menggunjing, saling membenci, saling bertengkar di media sosial, yang kemudian individu ketika diserang oleh netizen, dia mengalami dipikir terus gitu ya omongan dari netizen, kemudian lama kelamaan dia kalau tidak kuat dia akan mengalami kebencian, kecemasan, kesedihan dan lain sebagainya. Nah itu jika terus-menerus itu juga bisa menjadi pemicu seseorang mengalami gangguan psikologis. Kemudian ada faktor budaya. Faktor budaya ini juga turut mempengaruhi seorang mengalami gangguan psikologis ya. Perubahan budaya yang cepat, kemudian penyesuaian budaya, kemudian penyesuaian budaya contohnya misalkan kita sudah terbiasa tinggal di Indonesia, kemudian tiba-tiba kita pindah di negara luar yang budayanya berbeda sekali. Nah, ketika kemampuan kita dalam menyesuaikan diri dengan budaya asing tersebut kurang, yang terjadi kita juga mengalami distress, tidak nyaman, kemudian tidak enjoy dan tidak bahagia. Kemudian kelompok minoritas juga seperti itu ya. Kelompok minoritas yang misalkan tidak mendapat perlakuan yang sama di lingkungan masyarakat karena menjadi kelompok minoritas, kemudian kadang ada yang mengolok-olok, menggunjing dan tidak dihargai. Ini juga menjadi tekanan batin ya buat kelompok minoritas. Kemudian sistem nilai yang ada, jika sistem nilainya tidak tidak sesuai dengan nilai yang kita pegang atau yang kita anut, ini juga akan menjadi tekanan bagi kita. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada faktor spiritualitas ya. Jadi ini juga sebagai memperparah individu mengalami gangguan psikologis ya.
lemahnya iman dan kurangnya ibadah dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan kejadian gangguan jiwa. Ini menurut penelitiannya Saptandari tahun 2001. Jadi kurangnya iman seorang ya, kepercayaan seorang kepada Tuhannya ya. Jadi ini sangat berbeda ya. Jadi orang yang tingkat spiritualitasnya tinggi dan rendah itu berbeda dalam menyikapi suatu masalah. Kita sebagai orang Islam ya, sebagai Muslim, jika kita mengalami permasalahan, entah masalah dalam hal apapun ya, ketika permasalahannya berat, kita diperintahkan untuk bersabar, kemudian bertawakal, kemudian kembalilah pada Tuhanmu. Jadi memasrahkan persoalan kita, masalah kita pada Zat yang maha mengatasi persoalan atau yang maha memecahkan persoalan. Nah, ketika kita sudah memasrahkan ya, jadi kita sudah enteng ya. Contoh misalnya memasrahkan pekerjaan kayak gitu ya, kita sudah tidak lagi memikirkan pekerjaan tersebut karena sudah kita pasrahkan pada ahlinya. Begitu juga permasalahan ya, ketika permasalahan kita berat lalu kita kembalikan atau kita pasrahkan pada Zat yang maha agung, yang maha kuasa, kita menjadi lebih ringan dan lebih tenang dan bahagia. Kemudian adanya hubungan antara kekuatan iman dengan kejadian gangguan jiwa pada pasien yang mengalami halusinasi pendengaran. Halusinasinya tidak muncul kalau kondisi keimanan seseorang itu kuat. Ini menurut penelitiannya Suryani tahun 2011. Jadi faktor spiritualitas ini juga turut mendukung adanya individu mengalami gangguan psikologis. Jadi penyebab gangguan psikologis itu banyak sekali ya. Ada yang saya sampaikan tadi, ada yang menjadi faktor utama dan ada yang menjadi faktor pendukung. Tadi biologisnya, faktor biologisnya ada genetik, gangguan struktur dan fungsi otak, dan neurotransmitter. Faktor psikologisnya ada IQ, kepribadian, pengalaman traumatis saat masa kecil, kemudian faktor coping ini juga mempengaruhi. Sosial ada status ekonomi, struktur sosial, media sosial, dan perubahan sosial. Kemudian faktor budaya dan faktor spiritualitas.